Dan pemirsa, berdasarkan informasi dari BMKG, berbagai wilayah di Indonesia termasuk Jakarta berpotensi alami hujan dengan intensitas tinggi hingga ekstrim pada tanggal 11 hingga 20 Maret. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter Berita 1, Maria Gabriel, dan juru kamera Yulisa Febiola. Selamat siang, Gaby. Apa saja informasi terbaru dari pihak BMKG terkait dengan perkiraan cuaca ekstrim yang harus diwaspadai bersama sejak tanggal 1 hingga 20 Maret nanti, Gaby? Ya, selamat siang Soza dan juga pemirsa Berita 1. Memang di minggu pertama di bulan Maret ini hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim ini terjadi di Indonesia sehingga menyebabkan sejumlah wilayah ini terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir yang kemarin melanda Jakarta, Bogor dan juga Bekasi. BMKG sendiri memang telah memprediksi bahwa sampai dengan tanggal 13 Maret mendatang wilayah Indonesia ini masih didominasi dengan berawan hingga hujan ringan sehingga memang perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrim. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan cuaca ekstrim yang puncaknya diprediksi terjadi di Indonesia pada tanggal 11 sampai dengan 20 Maret mendatang, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Iqbal Fatoni selaku prakirawan cuaca dari BMKG. Selamat siang Pak Iqbal. Ya, selamat siang. Ya, Pak Iqbal, boleh dijelaskan bahwa BMKG memang memprediksi akan adanya puncak cuaca ekstrim pada tanggal 11 hingga 20 Maret. Apakah pada saat tersebut memang merupakan puncak curah hujan tertinggi begitu yang terjadi di tahun ini? Puncak musim hujan, memang puncak musim hujan untuk wilayah Indonesia sendiri. Secara umum di wilayah Indonesia memang di Januari maupun Februari, namun ternyata masih ada sebagian wilayah seperti terutama untuk Pulau Jawa itu masih puncak musim hujan masih sampai di bulan Maret. Jadi memang masih perlu waspada potensi curah hujan dengan kategori lebat maupun sangat lebat yang mungkin terjadi di bulan Maret ini untuk di Pulau Jawa begitu. Kemudian wilayah mana saja Mas yang harus diwaspadai terkait dengan cuaca ekstrim ini terutama di musim hujan seperti ini? Ya, untuk wilayah-wilayah Indonesia yang masih perlu diwaspadai untuk hari ini memang terpantau cuaca di wilayah Indonesia masih secara umum berawan hingga umumnya hujan ringan. Walaupun memang untuk potensi hujan sedang hingga lebat masih terpantau terlihat untuk sebagian besar wilayah di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa terutama di Jawa bagian barat maupun Jawa Tengah, di sebagian wilayah Kalimantan bagian timur maupun Kalimantan Utara, di Sulawesi bagian tengah maupun di sebagian wilayah Maluku Utara dan di wilayah Kepulauan Papua begitu. Untuk sepekan ke depan potensi peningkatan curah hujan memang juga terpantau terutama untuk di wilayah pesisir baratnya Sumatera dari Aceh hingga Lampung. Di Jawa bagian barat maupun sebagian wilayah Jawa Tengah masih ada potensi juga hingga mencapai kategori hujan lebat. Di Kalimantan yang tadinya hanya wilayah timur untuk sepekan ke depan masih ada potensi meluas hingga sebagian wilayah Kalimantan, sebagian besar wilayah Kalimantan. Untuk Sulawesi potensi peningkatan lebih ke wilayah Sulawesi bagian tengah maupun utara, serta wilayah Papua yang masih ada potensi hujan dengan intensitas cukup tinggi hingga sepekan ke depan begitu. Jadi memang untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sendiri memang harus masih mewaspadai tentang wilayah ekstrim. Kemudian apakah kondisi ini disebabkan hambatan kecepatan angin dari pesisir timur Riau hingga Kepulauan Riau atau ada faktor lainnya? Ya, sebenarnya kalau dibilang dikarenakan hal tersebut ada sebagian yang bisa masuk iya juga karena memang adanya sirkulasi di sebelah Samudra Hindia, barat dayanya Bengkulu maupun sebelah baratnya Sumatera Barat yang menyebabkan belokan maupun perlambatan, namun lebih ke wilayah Sumatera bagian tengah maupun sisir baratnya. Dan memang kalau dalam sepekan ke depan potensi sirkulasi tersebut memang masih ada untuk wilayah baratnya Sumatera, namun diprediksi semakin menjauh dan pengaruhnya lebih ke wilayah Indonesia bagian barat. Jadi kalau dibilang penyebab hujannya sampai ke wilayah sebagian besar wilayah Indonesia ya tidak hanya itu, tapi bisa juga banyak hal yang menyebabkan curah hujan cukup tinggi di wilayah Indonesia gitu. Ya, untuk penyebabnya memang antara lain bisa juga dikarenakan gelombang Kelvin yang saat ini masih cukup aktif di wilayah Indonesia bagian barat, mencakup wilayah Sumatera, wilayah Jawa bagian barat maupun wilayah Kalimantan, serta kalau dilihat dalam sepekan ke depan terlihat ada potensi MGO yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Jadi perlu diperhatikan potensi peningkatan curah hujan yang akan meningkat dalam sepekan ke depan ini begitu.
Kemudian terakhir Pak, untuk himbauan untuk masyarakat sendiri, terutama wilayah yang terdampak cuaca ekstrim ini, memang antisipasi yang harus dilakukan ini seperti apa? Ya, mungkin himbauannya pertama masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan banjir maupun rawan potensi bencana banjir maupun longsor agar tetap waspada, tetap memantau informasi perakiraan cuaca di mana akan diinformasikan potensi curah hujan yang tinggi untuk wilayah-wilayah rawan tersebut. Dan mungkin diimbau untuk masyarakat yang bepergian menggunakan alat transportasi darat agar tetap mewaspadai potensi wilayah yang mungkin akan timbul genangan di wilayah tersebut begitu. Terima kasih banyak Pak Iqbal atas waktunya. Soza dan juga pemirsa Berita Satu, memang untuk masyarakat yang wilayahnya terdampak memang masih patut untuk mengantisipasi adanya cuaca ekstrim dan juga mengantisipasi jika adanya potensi bencana begitu. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait dengan prediksi dari cuaca sendiri memang dapat dipantau melalui sosial media dari BMKG. Demikian Soza. Baik, terima kasih untuk informasi dan wawancara yang Anda lakukan, rekan Maria Gabriel serta juru kamera Yulisa Febiola, dan selamat kembali bertugas.